Satu. Anak-anak, hari ini pertemuan pertama di kelas 9 dengan materi Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Bagian pertama, perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun dengan tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan mengubah bentuk negara kita. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia tahun 1946 sampai 1962 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam, akan tetapi cara untuk mencapainya dengan sangat jauh dengan prinsip Islam. Nomor 3, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau sering dikenal dengan RMS di Ambon, Seram dan Buru. Ini merupakan kelompok gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang keempat, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau sering juga disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang melakukan kudeta di Bandung. Nah, yang keenam, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Hasil pemilu 1955, tidak berlakunya UUD-S 1950, dan kembali ke Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dibentuknya MPRS dan dibentuknya DPAS. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, sistem demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin dan ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS serta mengangkat dan memberhentikan DPR-GR, utusan daerah dan utusan golongan. Yang keempat, TNI dan Polri menjadi ABRI. Dan yang kelima, terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di masa Orde Baru ini ada beberapa program yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi Pancasila, pelaksanaan P4 atau lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, perencanaan pembangunan atau dikenal dengan istilah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Permasalahan yang muncul adalah kebebasan politik, pers, dan berpendapat dibatasi. Yang kedua, terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat, masa reformasi. Hal positifnya adalah masyarakat bebas untuk berkreativitas dan menyatakan pendapat. Dilakukannya reformasi hukum, menghapuskan dui fungsi ABRI, serta pemisahan TNI dan Polri. Tantangan, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta kebebasan yang salah diartikan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa dan negara. Cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih.